Aku usir ibu mertuaku yang sengaja membawa calon istri untuk suamiku. Episode 2. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Setelah selesai sholat maghrib, aku duduk di depan televisi. Terlihat ibu mertuaku dan Adel keluar dari kamar Fiona. Kenapa wanita ini masih di sini? Ibu sudah bilang kan, dia akan tinggal di sini. Mas Dava, teriakku. Ada apa sih, Dek? Ucap Mas Dava. Kamu yang usir wanita ini, atau aku yang akan mengusir ibumu? Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku, Mas. Sungguh luar biasa ibu mau mengizinkan anaknya berzina di rumah ini. Mereka akan segera menikah, bentak ibu mertuaku. Tidak akan jika tanpa izinku. Kita lihat siapa yang akan dipilih Dava, ucapnya. Aku tidak peduli. Segera bawa wanita ini keluar. Melihatku yang sudah emosi, membuat Mas Dava segera menyuruh Adel untuk pergi. Aku mau pergi asalkan Mas Dava yang mengantarku, ucap Adel sambil memeluk tubuh Mas Dava. Aku hanya melihat aksi dari Adel. Sedangkan Mas Dava tidak melepaskan tatapannya dariku. Segera bawa wanita ini keluar, ucapku. Adel segera mengemasi barang-barangnya, dan Mas Dava segera mengantar Adel entah kemana. Aku sungguh tidak peduli. Pagi ini sengaja aku memilih sarapan di luar. Sungguh aku tidak berselera jika harus melihat tubuh Mas Dava yang merah-merah dari bagian leher sampai di dada. Setelah selesai sarapan, aku bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku mendapati Adel yang duduk di samping Mas Dava dan ibu mertuaku. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Dek, duduk dulu sebentar, ucap Mas Dava. Kamu tidak ke kantor, Mas? Lagi males, Dek. Ada apa? Tanyaku. Duduk dulu. Ada yang ingin Mas sampaikan, ucapnya. Aku pun menuruti kemauannya. Duduk berhadapan dengan mereka. Begini, Dek. Mas akan menikahi Adel. Mas yakin Adel tengah mengandung. Izinkan Mas untuk menikah lagi ya. Kalau aku tidak mengizinkan, ucapku santai. Dava akan tetap menikahi Adel, selah ibu mertuaku. Kamu sudah memikirkannya, Mas? Iya, Dek. Mas yakin bisa adil kok, ucapnya. Aku tersenyum mendengarnya. Baiklah, tapi aku punya syarat. Apa itu syaratnya, Dek? Ucap Mas Dava. Oke, yang pertama, izinkan aku kembali bekerja. Yang kedua, mulai sekarang, aku yang mengurus semua keuangan, bahkan untuk Adel jika kalian sudah menikah. Dan yang ketiga, belikan aku sebuah mobil, ucapku. Enggak, enak saja kamu yang mengatur keuangan, ucap ibu mertuaku. Kalau nggak mau, berarti nggak akan ada pernikahan. Dek, tolonglah, biarkan Mas yang tetap mengatur keuangan, pinta Mas Dava. Cukup lama aku terdiam. Baiklah, tapi izinkan aku untuk bekerja lagi dan belikan aku sebuah mobil. Baik, Mas akan mengabulkan permintaanmu, Dek, ucap Mas Dava dengan senyum yang mengembang. Karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, aku akan ke kamar, ucapku lalu berjalan ke arah kamar. Namun sebelum hilang dari pandangan mereka, aku berbalik. Sebaiknya periksa dengan baik, apakah Adel ini benar-benar hamil, dan anak siapa itu, ucapku. Mendengar itu membuat Adel emosi dan berjalan ke arahku. Pagi ini setelah bersiap, aku segera berangkat ke showroom mobil. Sengaja aku tidak mengajak Mas Dava.
Berbagai macam dan keunggulan dari masing-masing mobil ditawarkan, dan pilihanku tertuju pada sebuah mobil jazz yang berwarna merah. Setelah melunasi mobil tersebut, yang cukup membuat tabungan Mas Dava terkuras, aku dengan gaya bak ibu sosialita mengendarai mobil tersebut. Klakson kubunyikan setelah tiba di halaman rumah. Terlihat Adele, ibu mertuaku dan Fiona sedang asik melihat-lihat seperti sebuah majalah. Namun aku yakin itu adalah foto dekor untuk pelaminan. "Assalamualaikum," ucapku saat di depan teras rumah, tanpa membuka kacamataku. "Bagus ya, menghabiskan uang suami hanya untuk gaya," ucap ibu mertuaku. "Iya dong, Bu. Memangnya Mas Dava bekerja untuk siapa lagi?" ucapku. "Alah, gak bisa ngasih keturunan saja, sok bergaya," timpal Fiona. Rupanya belum jera dia setelah mendapatkan pelajaran dariku. Segera aku mendekati dirinya. "Kamu lihat kan, walaupun belum memiliki anak, tapi aku sudah bisa memiliki barang-barang mahal. Belum tentu kamu bisa sepertiku, bahkan jika telah memiliki anak," ucapku seraya menunduk di hadapan Fiona dengan senyum yang sinis. "Kamu ini ya, datang-datang buat suasana menjadi tidak enak," ucap ibu mertuaku. "Lah, ini kan rumahku. Yang bawa suasana tidak enak itu tubuhnya halus, tapi kelakuannya bagai roh halus," ucapku seraya memandang ke arah Adele. Adele yang merasa mendapatkan sindiran langsung berdiri. "Yang penting sebentar lagi, aku akan menguasai segalanya, karena akan memberikan keturunan kepada Mas Dava," ucapnya. "Perempuan yang sering menjajakan tubuh hanya untuk uang sepertimu ini, memang akan sangat percaya diri untuk memiliki anak." "Kamu?" ucap Adele sambil menunjuk ke arah wajahku. "Apa? Cantik? Tahu saja kalau aku habis dari salon kecantikan," ucapku lalu berjalan meninggalkan mereka yang masih menahan amarah. Sungguh indah bukan, ketika menghadapi lawan dengan kepala yang dingin? Sejak siang ini, aku membiarkan mereka bersantai riah, karena malam nanti aku akan membuat kejutan terhadap mereka. Menunggu Mas Dava pulang, biar dia bisa menyaksikan hasil dari keputusannya. Siang berlalu, kini Mas Dava dan keluarganya sedang bersantai di teras rumah. Tidak ketinggalan Adele yang masih setia menunggui calon suaminya. Aku segera berjalan keluar kamar dan menuju kamar Fiona. Bruk! Pang! Bunyi gaduh terdengar dari dalam kamar Fiona, membuat mereka berlari masuk. "Nuri, apa yang kamu lakukan?" sentak ibu mertuaku. Tak kuacuhkan ucapannya. Tanganku masih terus mencari dan mengambil barang-barang yang berada di kamar itu. "Mbak Nuri, kenapa kamu ambil baju-bajuku, sepatu dan tasku?" teriak Fiona histeris. "Heh, parasit, kamu lupa ya? Ini itu punya siapa? Ini semua adalah milikku yang kamu pindahkan dari kamarku ke kamarmu. Itu semua sudah menjadi milikku," teriaknya lagi. "Aku kan bilang hanya meminjamkan, bukan memberikannya. Jadi semua ini tetap menjadi milikku," sentakku. "Dek, sudah cukup. Kamu ini kenapa sih seperti ini terus?" ucap Mas Dava. "Aku hanya mengambil barang-barangku, Mas, bukan mencuri barangnya." "Tapi apakah kamu tidak bisa membeli barang baru?" ucap Mas Dava. "Ya sudah, aku akan mengambil uang di tabungan untuk membeli seluruh barang-barang ini," ucapku santai, lalu meletakkan kembali barang-barang tersebut dengan sedikit lemparan. "Enggak, biar aku yang beli barang baru," ucap Fiona. "Kamu punya uang?" tanyaku. "Uang yang diberikan oleh kakakku," sentaknya yang masih dengan linangan air mata. "Uang itu ada padaku, mana mungkin aku akan memberikannya."
Ucapku lalu berlenggang meninggalkan kamar Fiona yang sudah berantakan. Adele dan ibu mertuaku memandangku dengan tatapan sinis. Siap-siap sebentar lagi giliranmu, Adele. Ucapku yang berbalik menatap ke arahnya sambil tersenyum. Setelah kekacauan yang aku lakukan semalam, pagi ini aku bangun dan segera bersiap untuk memulai bekerja. Namun baru saja aku keluar dari kamar, aku mendapati pemandangan yang sungguh membuat emosi ini seakan meledak. "Apa yang kalian lakukan?" teriakku, lalu segera mengambil air seember dan menyiramkan ke kedua makhluk yang bukan muhrim sedang tidur berduaan sambil berpelukan. Biur! Mas Dava dan Adele langsung bangun ketika air seember jatuh tepat di wajah mereka. "Aku tidak akan membiarkan kalian berzina di rumahku. Dasar binatang!" Ucapku yang langsung menyeret Mas Dava dan memukulinya dengan gagang sapu. "Heh, perempuan murahan!" Ucapku yang kini berbalik arah menyerang Adele. "Segera pergi tinggalkan rumahku, dan jangan pernah memperlihatkan batang hidungmu lagi di sini sebelum kalian menikah." Ucapku sambil menyeret tubuh Adele yang sudah basah kuyup keluar rumah. Di sana sudah ada ibu-ibu yang sedang memilih sayuran, yang pastinya siap memberikan cibiran terhadap Adele. Terlebih dengan pakaiannya yang tidak cukup bahan sudah basah kuyup. "Nuri, apa yang kamu lakukan?" teriak ibu mertuaku. "Ibu yang sudah tua seharusnya memarahi anaknya ketika berzina, bukannya malah membiarkannya," bentakku yang sudah sangat emosi. "Mereka kan sebentar lagi juga akan menikah." "Tapi belum menikah kan, Bu? Sebaiknya sekarang ibu bersihkan tempat ini, dipel sampai 5 kali. Aku mau semuanya bersih. Jika tidak, maka aku akan melaporkan kepada Pak RT, biar sekalian warga arak keliling kompleks." "Dek, maafkan Mas, Dek," ucap Mas Dava. "Segera bersihkan," teriakku, yang langsung membuat Mas Dava maupun ibunya bergerak mengambil peralatan untuk membersihkan. Aku segera bergegas membersihkan diri dan bersiap ke kantor. Sungguh tidak ingin berlama-lama melihat mereka. Sesampainya di kantor, aku segera memasuki ruanganku. Sengaja aku tidak memilih sekantor dengan Mas Dava. Aku lebih memilih bekerja di perusahaan temanku yang lain. Setelah seharian bekerja, aku bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di sana, kulihat ibu mertuaku bersama Fiona sedang bersantai. "Assalamualaikum," ucapku. "Banyak banget belanjaan kamu," tegur Fiona. "Iya dong, buat ganti barang-barangku yang kamu ambil," ucapku santai. "Dasar wanita sialan," umpat ibu mertuaku. "Gak ada wanita sialan yang bisa memberikan kalian tempat tinggal," ucapku tersenyum lalu meninggalkan mereka. Aku melihat sekeliling, kudapati rumah yang sudah sangat rapi bahkan wangi. Lalu melangkah menuju kamar. "Dava, Dava, ibu kena tipu," ucap ibu mertuaku terisak. Mendengar teriakan ibu mertuaku di balik kamar, aku segera membuka pintu kamar dan berjalan ke ruang keluarga. Di sana nampak Mas Dava yang sedang menenangkan ibunya. Dari penjelasan ibu mertua yang aku dengar, beliau tertipu oleh temannya yang menawarkan jalan-jalan keliling benua Eropa. Beliau bahkan rela menjual rumah peninggalan suaminya hanya untuk mengikuti temannya. Aku tidak berniat untuk turut campur pada masalah ibu mertuaku, karena bukan kapasitasku untuk mengeluarkan bicara ataupun pendapat. Maka aku berbalik arah menuju ke teras rumah. Namun langkahku terhenti ketika ibu mertuaku membuka suara. "Nuri, mulai sekarang rumah ini akan menjadi rumah ibu," ucapnya. Aku mengerutkan kening mendengar ucapan ibu mertuaku itu. "Ibu habis kena tipu. Ini pasti karena doamu kan? Jadi kamu harus memberikan rumah ini untuk ibu," timpal Fiona. "Kamu tahu ya, doaku pasti dijabah. Pintar banget sih kamu. Nih, aku berikan kamu uang.
Ucapku lalu memberikan 1 lembar uang berwarna merah kepada Fiona. Kamu serius? Ucapnya sambil memicingkan matanya. Gak mau? Ya sudah, aku ambil lagi. Ucapku dan ingin memasukkan uang tersebut ke dalam saku celanaku. Gak boleh disimpan lagi, pamali tahu, ucap Fiona yang langsung merampas uang tersebut. Aku tertawa geli melihat aksi adik iparku itu. Kamu mau memberikan rumah ini, Dek? Ucap Mas Dava. Bisa, asalkan kamu membeliku sebuah rumah baru. Ucapku sambil berlalu seakan membersihkan kuku. Enggak, enak saja. Mau berapa banyak lagi kamu akan menghabiskan uang anakku? Sentak ibu mertuaku. Ya sampai habis total dong, Bu. Ucapku sambil mengangkat kedua bahuku. Pokoknya tidak bisa. Kalau mau beli rumah baru, artinya ibu yang akan memilikinya. Ucap ibu mertuaku. Kalau seperti itu, artinya kita tidak akan membeli rumah baru. Dan rumah ini tetap akan menjadi milikku dan Mas Dava. Ucapku sambil berlenggang meninggalkan mereka yang masih terbelalak mendengar keputusanku. Aku duduk di teras rumah, menikmati angin malam yang terasa sejuk. Dek, Mas mau bicara, ucap Mas Dava yang kini berada di teras rumah juga. Ada apa, Mas? Tanyaku. Dek, Mas ini selamanya akan menjadi milik ibu. Jadi, Mas juga punya kewajiban untuk membahagiakannya, ucap Mas Dava. Aku hanya mendengarkan setiap penjelasan yang keluar dari mulut Mas Dava. Ibu menginginkan rumah, jadi menurut Mas, selayaknya memang membelikannya. Tambahnya lagi, baiklah, ucapku dengan mata terpejam. Kamu serius, Dek? Ucap Mas Dava sambil meraih jemariku. Segera aku menepisnya. Bayangan Mas Dava yang berpelukan mesra bersama Adele sungguh membuatku belum bisa menerima perlakuan manisnya. Kapan kalian akan membelikan ibu rumah? Tanya ibu Mas Dava yang langsung ikut bergabung di teras. Besok, aku akan mencarikan rumah untuk ibu, imbuhku. Oke, ibu mau rumah yang sangat besar. Oke, jawabku. Setelah melakukan percakapan dengan Mas Dava dan ibu mertuaku, segera aku bergegas menuju kamar. Mulai mencari info jual rumah yang masih cukup dengan keuangan. Setelah mendapatkan pilihan, maka aku memutuskan untuk melihat dulu kondisi rumah tersebut besok sebelum melakukan pembayaran. Setelah sarapan dan bersiap, aku mencari kunci mobil karena ingin berangkat ke kantor. Mencari selama beberapa menit tidak ketemu. Mataku tertuju ke arah garasi yang bisa dilihat dari jendela kamar. Segera aku berlari menuju garasi tersebut. Mana mobilku? Mana mobilku? Teriakku saat tidak mendapati mobil terparkir. Mas, mobilku di mana? Ucapku saat melihat Mas Dava berjalan ke arahku. Mas juga tidak tahu, Dek, ucapnya. Namun matanya mengisyaratkan ada yang disembunyikannya. Mana mobilku? Sentakku kali ini dengan suara mulai meninggi. Tadi dibawa sama Fiona, ucap Mas Dava dengan pelan. Dasar pencuri, umpatku. Heh, mobil itu dibeli pakai uangnya Dava ya. Jadi Fiona berhak atas mobil itu. Bentak ibu mertuaku yang berjalan ke arah kami. Dari mana dia mendapatkan kunci mobilku? Ucapku yang mulai menenangkan diri. Tadi Mas yang memberikannya, ucap Mas Dava menunduk. Baik, kalau begitu sini kunci mobilmu, Mas. Ucapku yang langsung merampas kunci mobil Mas Dava. Loh, kok diambil sih, Dek? Mas kan mau berangkat kerja, ucapnya. Aku juga mau berangkat kerja, Mas. Siapa yang menyuruhmu untuk memberikan kunci mobilku kepada pencuri? Heh, Dava itu bekerja untuk menafkahi kita semua ya. Kalau kamu untuk siapa?
Berani kamu mengatur Dava, sentak ibu mertuaku. Kerja untuk diriku sendirilah, gak mungkin untuk kalian. Sudahlah dek, kamu naik taksi online saja ya, ucap Mas Dava. Baik, ini kunci mobilmu. Ucapku tersenyum sambil menyerahkan kunci mobil Mas Dava. Terlihat ibu mertuaku tersenyum penuh kemenangan. Segera aku memesan taksi online dan menelpon seseorang. Saat taksi pesananku telah tiba, aku segera menuju ke kampus Fiona. Setelah sampai, aku langsung menghubungi orang yang aku telepon tadi agar segera masuk bersama. Namun saat mencari Fiona dan menanyai kepada temannya, aku mengetahui ternyata Fiona tidak berada di kampus, melainkan sedang jalan ke suatu mall yang dekat dari kampus tersebut. Aku segera bergegas dengan temanku tadi menuju mall tujuan. Memakan waktu 15 menit, aku tiba di tujuan. Sesampainya di sana, aku sudah bisa melihat Fiona yang akan memasuki mobilku. Sepertinya dia habis belanja. "Tunggu!" teriakku yang menghentikan langkah Fiona dan teman-temannya saat akan memasuki mobil. "Serahkan kunci mobilku," ucapku. "Enak saja, jangan ngaku-ngaku, ini mobilku," ucap Fiona yang mulai gugup. "STNK-nya mana?" Itu, sengaja aku tinggalkan di rumah," ucapnya. "Di rumah ya? STNK-nya ada di sini, atas namaku," ucapku sambil memperlihatkan lembaran kertas tersebut. Nampak wajah Fiona yang memerah, sedangkan temannya sudah mulai berbisik-bisik. Aku merebut paksa kunci tersebut. "Pak, segera bawa perempuan ini ke kantor polisi," ucapku lalu masuk ke dalam mobil. Terlihat Fiona berontak saat temanku yang polisi yang bernama Kevin tersebut menarik paksa lengan Fiona. Setelah memastikan Fiona sudah masuk ke dalam mobil Kevin, aku segera mengikuti mobil yang mereka tumpangi dari belakang. Selama perjalanan, terlihat Mas Dava dan ibu mertuaku bergantian menelponku. Namun aku tidak memperdulikannya. Aku tahu pasti Fiona sudah menelpon mereka. Setelah sampai di kantor polisi, aku segera masuk dan berjalan di belakang Fiona yang sudah sesenggukan. Sengaja aku menghubungi temanku yang berprofesi sebagai polisi agar menahan Fiona, agar dia bisa tahu betapa berbahayanya menghadapiku ketika diganggu. Setelah melalui beberapa proses, terlihat ibu mertuaku dan Mas Dava masuk ke dalam kantor polisi. "Nuri, apa yang kamu lakukan?" bentak ibu mertuaku. "Melaporkan kasus pencurian." "Nuri, kali ini kamu sudah kelewatan," bentak Mas Dava. Aku berjalan ke depan Mas Dava. "Makanya, jangan pernah memancing emosiku. Aku bahkan bisa membuat kalian semua menggembel," ucapku dengan tatapan yang sangat tajam. "Kamu," ucap ibu mertuaku yang langsung aku potong. "Sebaiknya ibu menjaga mulut ibu jika ingin Fiona bebas. Tapi jika tidak, aku pastikan anak gadismu itu akan menginap lama di sini," ucapku menatap lekat ke wajah ibu mertuaku. Aku yang hanya niat memberikan pelajaran atas bantuan temanku itu memang tidak benar-benar melakukan laporan. Jadi secara otomatis Fiona bisa langsung bebas dan dibawa pulang. Kevin yang meminta bantuan kepada temannya yang sedang piket pada saat itu terlihat seperti sedang menangani kasus beneran. Setelah diberikan beberapa arahan, Fiona diizinkan untuk pulang. Sengaja aku menunggu bersama Mas Dava dan juga ibu mertuaku. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Kevin, aku segera menyusul langkah Mas Dava. "Jangan pernah main-main denganku," ucapku saat berhadapan dengan Fiona, lalu bergegas menuju ke mobil. Kulajukan mobilku menuju ke kantor. Untung temanku bisa memaklumi keterlambatanku. Sesudah seharian bekerja, aku segera bergegas ke tempat janjian untuk melihat rumah yang akan aku beli untuk ibu mertuaku.
Rumah yang besar sesuai dengan pesanannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan Mas Dava. Setiap sudut rumah tak lepas dari pemeriksaanku. Tidak ada bocor, catnya sangat bagus, halaman yang luas, ruangan yang besar-besar, tegel dan sebagiannya masih sangat bagus. Segera kulunasi dan mengurus surat-surat rumah tersebut, mengganti nama menjadi namaku. Memang untuk ibu mertuaku, namun nama di sertifikat tetap mengatasnamaku. Setelah semuanya beres, aku segera menuju ke rumah. Saat sampai dan memarkirkan mobilku, bergegas aku turun dan masuk ke dalam rumah. "Assalamualaikum," ucapku. "Puas kamu telah mempermalukan aku di hadapan teman-temanku," teriak Fiona yang masih terdapat bekas air mata di pipinya. Aku tersenyum dan langsung berjalan ke hadapan Fiona. "Kamu punya malu juga? Dasar perempuan mandul, sialan, brengsek!" teriaknya tepat di hadapanku. "Sudah?" tanyaku santai. "Aku doakan semoga kamu tidak akan pernah punya anak selama bersama dengan kakakku," teriaknya lagi. "Aku mengaminkan doamu. Semoga doa seorang parasit, pencuri sepertimu bisa dikabulkan," ucapku. Mendengar perkataanku, tangan Fiona langsung diangkat dan akan menamparku. Namun dengan cepat aku langsung menangkap lengannya. "Jangan pernah berani menyentuh kulitku jika kamu masih ingin hidup bahagia," ucapku lalu menyentak lengannya dengan kuat. "Melihatmu seperti ini, aku semakin yakin bahwa almarhum ayah mertua akan merasakan siksaan," ucapku lalu melihat ke arah ibu mertuaku yang terlihat mengepalkan tangannya. "Aku mau istirahat, jangan ada yang berani menggangguku," ucapku lalu melenggang menuju ke kamar. Aku menatap jendela keluar. Aku mengingat kembali masa lalu saat pertama kali bertemu dengan Mas Dava. Ya, karena kejadian itulah aku begitu menyayangi Mas Dava. Dan karena itu juga, aku tetap berusaha kuat menerima hinaan dari keluarganya dan pengkhianatan dari Mas Dava. Jadi sebelum aku menikah dengan Mas Dava, aku telah dibantu banyak olehnya. Saat itu aku berada di rumah sakit. "Nuri, Nuri, ayo bangun nak, bangun." Suara bunda dan ayah samar ku dengar. Penyakit gagal ginjal kronis yang kuderita kini sudah memasuki tahap akhir. Mencari pendonor ginjal agar menyelamatkan nyawaku sungguh sangat sulit. "Dok, ambil ginjalku saja." Masih ku dengar suara ayah memohon. Sebelum semuanya gelap dan aku tidak tahu apa yang telah terjadi. "Nuri, bangun nak." Lagi-lagi samar ku dengar suara bunda. Namun mata ini seakan berat untuk terbuka. Aku mampu mendengar ucapan bunda, bisa menggerakkan jariku, namun sungguh sulit untuk membuka mata. Bunda terus menguatkan aku. Kecupan di jidatku seolah memberikan kekuatan yang sangat besar, sehingga aku mampu membuka mataku secara perlahan. "Nuri, kamu sudah sadar nak?" ucap bunda dengan pelan. Aku mengangguk mengiyakan. "Ayah mana bunda?" ucapku dengan pelan. "Ayah sedang bertemu dengan orang yang akan mendonorkan ginjalnya untukmu nak. Kamu akan sehat," ucap bunda dengan bulir yang masih mengalir, namun dibalut dengan senyuman. "Bunda, Nuri haus," ucapku yang masih saja pelan, karena rasanya sangat lemas. Bunda dengan cepat memberikanku minum. Tidak pernah sedetik pun aku ditinggal oleh bunda ataupun ayah. Kak Faisal pun tidak pernah absen untuk datang menemaniku sepulang dari kantor. Hari ini keadaanku sedikit membaik, dan dokter memberitahu jadwal operasi transplantasi ginjal untukku. Terpancar rona bahagia dari ayah dan bunda. Terbayang masa depan yang masih bisa kuraih. Setelah beberapa hari melakukan observasi dan semuanya dinyatakan aman, maka tim dokter melakukan prosedur transplantasi tersebut. Semuanya berjalan dengan sangat lancar.
dan aku disarankan untuk beristirahat total. Setelah kurang lebih 8 hari dirawat dan dinyatakan aman, aku diperbolehkan untuk pulang ke rumah dan dianjurkan beristirahat selama 3-8 minggu sebelum bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Keinginanku untuk sembuh sangatlah kuat, sehingga tidak satu pun perkataan dokter yang aku langgar. Beristirahat dan melakukan apapun dengan bantuan Bunda, Ayah dan Kak Faisal. Bahkan aku belum pernah bertemu dengan pendonor ginjal untukku. Setelah beberapa minggu beristirahat dan dinyatakan aman oleh dokter, setelah melakukan pemeriksaan, aku langsung mencari alamat orang yang telah berbaik hati kepadaku. Cukup lama aku mencari, sampai rumah dengan alamat yang diberikan ayah berada tepat di depanku. Aku memberanikan diri masuk dan memberi salam. "Assalamualaikum," ucapku. "Waalaikumsalam. Cari siapa ya?" ucap seorang pria yang sudah mulai rentah. "Maaf, apakah benar ini rumahnya Mas Dava?" tanyaku. "Iya, tunggu sebentar ya, Neng. Ayah panggilkan Dava dulu," ucap aki-aki itu, lalu mempersilahkan aku untuk duduk. Tak berselang lama, keluarlah seorang pria dengan perawakan yang sangat tampan dan senyum yang meneduhkan kini di hadapanku. "Maaf, Mbak mencari saya?" ucapnya. Iya, kenalkan, saya Nuri Maulida. Aku kesini mau mengucapkan terima kasih karena Anda telah menyelamatkan nyawa saya," ucapku tertunduk. "Kamu sudah sehat?" ucapnya. "Sudah, alhamdulillah," ucapnya. Cukup lama aku berbincang dengan Mas Dava hari itu. Mas Dava pun memperkenalkanku dengan ibu dan adiknya Fiona. Mereka terlihat sangat harmonis, saling memberikan kasih maupun sayang. Semakin lama pertemuanku dan Mas Dava semakin intens. Benih cinta mulai tumbuh sedikit demi sedikit, sampai pada akhirnya Mas Dava memberanikan diri untuk meminangku kepada ayah dan bundaku. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Bunda maupun ayah menceritakan apapun yang mereka ketahui tentang Mas Dava. Seorang laki-laki yang hanya memiliki ijazah SMK dan menjadi karyawan biasa di perusahaan swasta dengan gaji yang masih minim. Ayah memang sudah membayar kepada Mas Dava sebagai tanda terima kasih. Itulah yang mereka gunakan untuk memperbaiki rumah. Aku menerima semua kekurangan Mas Dava, apapun itu. Karenanya acara pernikahan pun dilakukan. Setelah menikah, aku yang memang sudah bersahabat dengan Mbak Atika memasukkan Mas Dava ke dalam perusahaannya. Mas Dava sangat giat sehingga mendapatkan promosi yang strategis dengan gaji yang lumayan besar. Aku pun masih bekerja sampai Mas Dava mengutarakan keinginannya agar aku berhenti bekerja agar bisa cepat memiliki anak. Sebagai seorang istri, aku mengikuti kemauan suami. Aku pun tidak keberatan jika Mas Dava mengatakan akan membiayai pendidikan adiknya, Fiona, lalu membawanya tinggal bersama kami. Walaupun kadang terjadi pertengkaran kecil, namun kami bisa mengatasinya. Sampai pada akhirnya, ayah Mas Dava meninggal dunia. Maka seluruh kebutuhan ibu dan adiknya menjadi tanggung jawab suamiku. Namun sekali lagi, aku tidak keberatan. Aku dikagetkan dengan kedatangan ibu mertuaku yang berkata akan tinggal bersama kami karena telah menjual rumah peninggalan ayah mereka tersebut. Sebenarnya aku tidak keberatan. Bagaimanapun juga, ibu Mas Dava yang berarti adalah ibuku juga. Namun semua berubah ketika ibu Mas Dava terus menuntutku untuk hamil. Sampai pada akhirnya mengundang mantan Mas Dava yang bernama Adel ke rumah. Bahkan menyuruh Mas Dava untuk menikahinya. Hancur, sakit. Bukan aku tidak berusaha untuk hamil, namun takdir Tuhan sungguh tidak ada yang bisa mengubah ataupun membantahnya. Semua masalah yang datang silih berganti,
membuatku seakan gila. Namun aku terus berusaha untuk tetap menjaga kewarasan dengan caraku sendiri. Pertemuan Mas Dava dan Adele semakin intens, sehingga membubuhkan kembali rasa cinta di masa lalu. Bukan aku tidak ingin berpisah dari suamiku, namun aku berusaha mempertahankan rumah tanggaku dan tetap mengingat kebaikan Mas Dava yang telah rela memberikan satu ginjalnya untukku. Caraku dengan menyetujui mereka untuk menikah, agar dengan mudah memberikan pelajaran kepada Adele. Namun tetap tidak akan menutup kemungkinan jika suatu saat nanti aku memilih untuk mundur. "Nuri!" sentak ibu mertuaku, yang membuat aku terlonjat kaget dan membuyarkan lamunanku akan masa laluku. "Kenapa, Bu?" tanyaku. "Rumah ibu sudah kamu belikan, kan?" tanyanya. "Sudah, Bu. Mau lihat?" ucapku tersenyum. "Iya dong," ucapnya. Aku segera bersiap dan mempersilahkan ibu dan juga Fiona untuk naik ke dalam mobil. 45 menit perjalanan, kami akhirnya sampai di depan rumah yang baru saja aku beli. Kami turun dan segera masuk ke dalam rumah itu. "Pintar juga kamu memilih rumah," ucap ibu mertuaku. "Iya dong, ibu bisa memakai rumah ini dulu," ucapku tersenyum sangat manis. Karena sibuk melihat rumah, ibu tidak menjawab ucapanku. Mungkin tidak terlalu menangkap makna di balik ucapanku itu. Setelah selesai melihat-lihat isi rumah, aku memutuskan mengantar ibu mertuaku dan Fiona pulang ke rumah. Aku yang baru saja turun dari mobil, dikagetkan dengan suara yang tidak asing di telingaku. Segera aku berlari ke dalam rumah. Bruk! Aku segera menendang pintu kamar dan mendapati dua manusia yang berlaku layaknya binatang. "Kalian belum jera juga?" teriakku yang kali ini segera menarik tubuh Adele yang tanpa menggunakan sehelai benang pun. Emosiku seakan sedang bermain ingin membuat mereka jera, menyakiti mereka, ingin membuat mereka malu dengan apa yang mereka lakukan. Manusia kotor. "Nuri, hentikan Nuri!" teriak ibu mertuaku yang berusaha menahanku. Namun sayangnya, amarahku sudah semakin tidak terkendali. Segera aku menyeret tubuh Adele keluar rumah dan langsung memanggil tetangga. Bagiku, ini adalah balasan yang setimpal untuk mereka. Aku sudah pernah memperingatinya, namun rupanya mereka masih ingin melihat bagaimana jika aku benar-benar marah. Bagaimana jika aku benar-benar melakukan tindakan. Setelah Adele mendapatkan penanganan terbaik dari tetangga, maka aku segera masuk ke dalam rumah dan mendapati Mas Dava sedang memakai pakaiannya. Rasanya sangat jijik melihatnya. Aku memukulnya menggunakan gagang sapu, namun Mas Dava berusaha menghindar. Dia lari keluar untuk menyelamatkan Adele dari amukan ibu-ibu bergincu merah. Sedangkan ibu mertuaku dan Fiona hanya bisa memandang dari dalam rumah, karena mereka pasti akan sangat malu akibat perbuatan dua orang yang bagi binatang tersebut. Segera aku beritahukan Pak RT agar menikahkan mereka. Dengan cepat para tetangga menyeret tubuh mereka. Aku memakaikan satu buah daster dan mendandani Adele dengan tipis. Sungguh tidak sudi aku memakaikan pakaian milikku. Perbuatan kotornya tidak pantas memakai pakaian dariku. "Aku tidak mau menikah hanya dengan sederhana seperti ini," sentak Adele yang membuat amarah warga meradang. "Nuri, tolong jangan seperti ini," bisik Mas Dava. "Mas, aku sungguh bahagia melihat kalian seperti ini," bisikku sambil tersenyum. Menahan amarah agar tidak langsung menampar tangannya. Jika aku diikuti emosi, jelas aku ingin menampar wajahnya sampai wajahnya bonyok sekarang. Aku pun menyiapkan uang mahar, serta seperangkat alat sholat. Tentunya alat sholat yang baru. Sungguh aku tidak ingin amarah membuatku gila dan melecehkan pernikahan yang tentunya adalah ibadah. "Hanya ini, aku maunya berlian," ucap Adele dengan tidak memiliki rasa malu. "Oh, aku lupa.
Memang dia tidak punya rasa malu selama ini. Aku tersenyum dengan sinis kepada Adele yang sedang merengek kepada Mas Dava. Dek, tolong, berikan kalung berlianmu, ucap Mas Dava dengan wajah memohon. Entah bagaimana cara otaknya bekerja. Dia pikir aku akan menuruti permintaannya. Aku tersenyum lalu memberikan 1 buah kalung berlian kepada Mas Dava. Emas seberat 5 gram. Karena para warga yang sudah mulai memanas, maka acara ijab kabul segera dilakukan. Adele yang keinginannya tidak diberikan hanya bisa pasrah, daripada kena amukan dari warga. Saat semuanya telah selesai, hati ini pun merasa sangat kosong. Sungguh Mas Dava telah keluar dari persemaiannya yang telah lama menetap di hatiku. Cinta yang kutanamkan untuk laki-laki yang bergelar suami, kini telah benar-benar pudar, seiring dengan luka yang terus dia berikan. Karena acara ijab kabul dilakukan di rumah, maka aku memesan kue dan minuman untuk para warga. Aku menghubungi ayah dan juga bundaku, serta Kak Faisal dan istrinya. Ngapain kamu dari tadi hanya megang ponsel terus? Sentak ibu mertuaku dengan mata melotot. Jelas dia masih sangat malu dengan apa yang telah terjadi. Wajahnya masih merah. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ucapku sambil tertawa kecil. Mendengar ucapan dariku, membuat ibu mertuaku segera berlalu meninggalkanku. Tak berselang lama, aku melihat mobil ayah telah sampai bersama dengan kepulangan para tetangga. Assalamualaikum, ucap ayah. Waalaikumsalam, balasku lalu segera menghamburkan pelukannya. Ayah tidak melepaskan pelukannya dariku saat menuntunku masuk dan duduk di ruang tamu. Orang tua mana yang tega melihat anaknya terluka? Air mata ini sungguh tidak bisa tertahan, sungguh mengalir dengan deras. Wah, selamat ya Dava, ucap bunda. Sedangkan Mas Dava dan ibu mertuaku nampak gugup. Sedangkan Adele dengan bangganya menggandeng lengan Mas Dava. Aku melirik ke arah Mbak Atika dan tersenyum. Mas Dava semakin kikuk ketika tatapan Kak Faisal seolah mengisyaratkan ancaman. Sepertinya Nuri butuh hiburan karena terlalu sakit menerima pernikahan kami, ucap Adele. Mbak Atika hanya melihatku, hampir saja tidak mampu menahan tawanya mendengar ucapan Adele. Aku memperbaiki posisi dudukku yang langsung berhadapan dengan pasangan pengantin baru tersebut. Kamu lihat ya, aku menangis, ucapku dengan wajah yang sendu. Iya, jawab Adele dengan santai. Aku segera pindah duduk di samping Mas Dava. Ayah, bunda, Kak Faisal, dan kakak iparku tersayang, Nuri mau jelaskan bahwa Nuri menangis karena Nuri bahagia saat tadi pernikahan mereka. Nuri memberikan kalung sebesar 5 gram. Jadi Nuri menggantinya dengan membeli kalung berlian. Ucapku tersenyum. Mata Adele langsung melotot saat mendengar ucapanku. Jadi kamu membeli kalung baru? Ucap Adele. Iya, makanya aku terharu. Ucapku lalu berjalan ke arah Mbak Atika dan mengambil kalung pesananku. Aku tadi memesannya kepada Mbak Atika. Harganya cuma 100 juta. Artinya tabungan Mas Dava cuma tersisa 5 juta. Ucapku tersenyum. Ya, wajah kaget terpancar dari wajah Mas Dava, ibu mertuaku dan Fiona, tentunya Adele. Jadi kamu menghabiskan uang Dava? Bentak ibu mertuaku. Aku melirik bunda yang sudah siap menerkam ibu mertuaku. Namun segera aku memberikan kode untuk tenang. Iya, aku habiskan. Ucapku santai sambil memakai kalung tersebut. Enggak, pokoknya kembalikan. Aku akan pergi berbulan madu, ucap Adele. Kamu mau berbulan madu, Dava? Tanya Kak Faisal. Enggak, Kak, ucap Mas Dava terbata-bata. Mas, kamu janji kan? Rajuk Adele.
Mas Dava hanya menunduk, sedangkan ibu mertuaku memandangku dengan penuh amarah. Apakah aku bisa meminta dinaikkan jabatan? Ucap Mas Dava yang membuat tawa kakak iparku itu langsung pecah. Kamu lagi bermimpi ya? Ucap Mbak Atika. Maksud Anda apa? Tanya ibu mertuaku. Bu, tolong berikan obat waras kepada anaknya ya. Ucap Mbak Atika yang seakan mulai emosi. Dava, kamu saja masuk ke perusahaanku itu atas lobi dari Nuri. Kalau tidak, mana mungkin kamu bisa? Ucap Mbak Atika yang kali ini kehilangan senyumannya. Mas Dava yang mendengar hal itu langsung memandang ke arahku yang sedang tersenyum memandanginya. Terus memangnya kenapa kalau aku meminta naik jabatan? Apakah salah? Kan aku ini adalah suami dari adik iparmu. Jawab Mas Dava. Apa? Kamu ngomong apa tadi? Memangnya kamu itu siapa? Aku menghormati kemarin karena kalian itu merupakan keluarga Nuri. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Ucap Mbak Atika. Berubah bagaimana? Tanya Mas Dava bingung. Nuri, lebih baik kamu jelaskan saja kepada mereka, kata Kak Faisal yang ikut bersuara. Baik, Kak. Mas Dava, dengarkan ya. Mulai detik ini juga, aku akan meminta cerai darimu. Dan nanti, aku akan mengurus semuanya, termasuk segala administrasinya, kataku. Kamu gak bercanda kan, Nuri? Kata Mas Dava agak terkejut. Tidak, Mas. Aku serius. Jawabku. Alah, gak usah takut dengan wanita mandul ini, Dava. Memangnya jika dia bercerai denganmu, dia bisa apa? Timpal ibu mertuaku. Bisa membuat kalian miskin. Jawabku tegas. Maksud kamu apa? Tanya ibu mertuaku. Ya, Mas. Aku akan mengurus harta Gonogini, termasuk kepemilikan 2 rumah yang emang seharusnya menjadi milikku, karena keduanya atas namaku dan sesuai dengan surat pranikah kita. Jika salah satu dari kita mengkhianati pernikahan, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan harta sepeser pun. Jawabku tegas. Nuri, kamu sedang tidak bercanda kan? Tanya Mas Dava yang masih terkejut. Tidak, Mas. Aku serius. Dan mulai sekarang, aku usir kalian dari 2 rumahku itu. Karena hak milik itu sudah pasti ada padaku. Nuri, kamu gak bisa begitu, Nuri. Kenapa kamu tega dengan kita? Kata ibu mertuaku sembari menangis. Tega? Bukannya kalian juga tega dengan adikku? Kak Faisal yang kesal ikut menimpali. Maafkan kami, Kak Faisal. Kami sekeluarga mengaku bersalah, kata Mas Dava sambil bersujud di kaki Mas Faisal. Namun dengan segera Mas Faisal menariknya. Cukup main sinetronnya ya, Mas. Sudah aku putuskan. Keputusanku bercerai denganmu sudah bulat. Sekarang kamu tinggal menunggu surat resmi dari pengadilan. Jawabku. Aku pun diajak ayah dan bunda serta Mas Faisal naik ke mobil Mbak Atika, meninggalkan mereka yang sedang meratapi nasibnya. Aku mendekati mereka lagi saat hendak pergi untuk meninggalkannya. Kamu masih sayang aku kan, Nuri? Kata Mas Dava dengan pedenya. Sayang? Pede banget kamu, Mas. Aku mau ngomong, kalau mulai besok juga, kamu sudah tidak bisa lagi bekerja di perusahaan Mbak Atika. Kamu resmi dipecat, dan uang pesangon dan gajimu akan ditransfer besok. Kataku sambil pergi dan masuk ke dalam mobil. Nuri, maafkan aku, Nuri. Teriakan Mas Dava berlalu seiring berjalannya mobil yang aku kendarai. Akhirnya drama cintaku berakhir menyedihkan. Namun meskipun begitu, aku lega karena bayang-bayang rasa sakit, dihina dan dihianati, kini akan berganti dengan kebahagiaan dan kebersamaan dengan orang-orang yang saling mencintai.
yaitu ayah, bunda, Kak Faisal, dan Mbak Atika. Aku bersyukur meskipun aku kehilangan suamiku, namun aku mendapatkan pengganti orang-orang yang jauh lebih baik dan menyayangiku setulus hati.